lemah dikuatkan. Amin. Yang susah dihiburkan. Amin. Yang terbelenggu dibebaskan. Amin. Bahkan kami percaya yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Kami mau terima lawatan Tuhan pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang rindu diberkati sama-sama dengan saya katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk. Shalom para wanitanya Tuhan. Bisa angkat tangannya shalom. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan bagi saya pada kesempatan ini. Sebagai tiang doa. Kita wanita sebagai tiang doa. Katakan amin. Apakah ibu berdoa untuk anaknya sampai hancur hati? Apakah kita sudah pernah berdoa untuk anak-anak kita? Untuk suami kita? Sampai kita hancur hati. Karena kalau kita berdoa hanya sekedar kata-kata. Kata-kata yang keluar, kata-kata yang kita sampaikan. Kadang-kadang kita berdoa udah pakai konsep kita. Kita maunya begini, saya mau suami saya begini, saya mau anak saya begini. Itu udah pakai konsep kita. Tetapi kalau kita berdoa dengan hancur hati di hadapan Tuhan. Datang dengan tidak pakai konsep apa-apa. Dan hanya berkata Tuhan, ini aku Tuhan. Apapun persoalanku, apapun masalahku, aku siap Tuhan. Kuatkan aku, kuatkan aku. Amin. Kalau engkau berkata aku punya persoalan, pertanyaan saya, pernah nangis gak untuk anakmu? Pernah nangis gak untuk suamimu ketika berdoa? Hari-hari terakhir ini saya dituntun Tuhan lebih banyak nangis di hadapan Tuhan. Karena Tuhan kasih pengertian orang yang hancur hati itu dekat sama Tuhan. Karena orang yang hancur hati itu udah gak punya konsep lagi dalam dirinya. Tapi orang kalau yang masih punya konsep dalam dirinya kan masih pikiran. Tuhan aku maunya begini, maunya begini. Kita semua punya pergumulan masing-masing. Katakan amin. Saya juga punya pergumulan. Pergumulan tentang anak saya. Anak saya yang ketiga juga belum menikah. Ya, tapi ketika Tuhan taruh beban lebih dalam hati saya. Ketika saya berdoa untuk anak-anak saya. Mulai anak yang pertama, anak kedua, anak ketiga. Itu nangis terus. Karena doa kita akan mengawal anak-anak kita. Doa kita mengawal anak-anak kita ibu-ibu. Mereka akan melihat kekuatan kita itu bukan di perkataan kita. Tapi kekuatan kita di doa kita. Itulah perkataan kita dengan Tuhan. Itu namanya doa kita. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, sip. Nah, saya dikasih tema tentang parenting. Banyak ilmu parenting. Ya, di dunia ini terutama dari ilmu-ilmu psikologi banyak sekali ilmu parenting. Tapi secara khusus hari ini saya rindu kita belajar tentang mendidik anak dalam peran kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu dan dalam kaitan apa yang firman Tuhan katakan. Ya, kalau ibu-ibu mau membaca tentang parenting, tentang psikologi nggak salah. Tetapi saya ingatkan nomor satu harus belajar tentang firman. Apa kata firman Tuhan? Yuk, women and children. Next, ada ayat yang indah yang kita bisa baca sama-sama yuk. 2, 3. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya. Dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Berarti orang istimewa. Ya, anak laki-laki kita seperti apa? Tanaman yang tumbuh menjadi besar pada masa mudanya. Menurut ilmu kepemimpinan, seseorang pada usia 40 tahun itulah merupakan puncak karir di dalam hidupnya. Karena itu kita sebagai seorang ibu harus membimbing anak kita sejak awal. Sehingga pada masa dia bertumbuh, belajar, targetnya adalah sekitar umur 40 dia akan mencapai puncak di dalam karir kehidupannya. Mungkin peran kita sudah berkurang dan dia menikah dan itulah istrinya yang akan meneruskan apa yang menjadi support di dalam kehidupannya. Itu target. Ya, saya percaya itu yang menjadi
firman Tuhan hari ini. Pada masa mudanya, masih muda nih, dia sudah mencapai target yang Tuhan mau. Nah buat saya sama Jane ayat ini kurang, yang anak laki-laki kurang. Karena anak kita perempuan ya Jane, mana Jane tadi? Anak kita perempuan ya Jane. Ya tiga-tiganya perempuan, anak saya pertama perempuan, kedua wanita, ketiga cewek. Ya toh? Tapi saya imani laki-laki di sini merupakan anak menantu saya. Walaupun kita gak punya anak laki-laki, ini anak menantu kita. Ya gak punya anak laki-laki, anak perempuan menantu perempuan. Berarti semua, karena apa? Dari mana ibu bisa katakan demikian? Karena pernikahan itu mempersatukan. Gak ada lagi pisah, oh ini anak aku, ini anak menantu. Enggak. Enak gak enak memang bahasa Inggris, the son in law. Kayaknya jadi kayak hukum gitu ya. Padahal saya tuh dipanggil menantu saya sama dengan anak saya. Mereka panggil mama sama saya. Karena saya gak pernah membedakan anak laki dengan menantu dengan anak saya sendiri. Jadi ya, nah saya berdoa supaya apa ini digenapi. Dan saya bersyukur. Menantu saya pertama dengan perjuangan ya tanpa, biasanya dalam pengalaman itu butuh butuh orang-orang ya untuk masuk, butuh bantuan orang lah yang rekan namanya rekan gitu ya untuk masuk di Polda Metro Jaya. Itu sudah merupakan satu hal yang merupakan satu orang tahu gitu ya. Tapi puji Tuhan anak menantu saya dari Polda Banten dipanggil masuk Polda Metro Jaya. Ya, anak saya ngaku itu karena doa mama. Jadi anak saya ada di cyber crime bagian di Polda Metro Jaya. Nah jadi seperti itu saya merasa seperti anak kedua saya itulah Andy Ambarita. Yang saya percaya masa mudanya dia melayani Tuhan. Dan tinggal yang ketiga, saya belum punya menantu yang ketiga. Tapi saya lagi berjuang dalam hidup saya. Saya percaya anak menantu saya yang ketiga akan diberikan Tuhan yang benar-benar menggenapi panggilan Tuhan di dalam hidup kami. Kita percaya, kita beri dulu kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang rindu anak laki-lakinya dan perempuannya seperti Mazmur 114 ayat 12 katakan amin. Amin. Ya, yes. Walaupun ada tantangan. Wanita ingat ada dua hal selalu dalam konsep kita sama Tuhan tuh ada dua hal. Ada bagian Tuhan, ada bagian saya. Mau apa aja, mau ngomong apa, mau soal mujizat kayak, mau soal tentang parenting, apa semua ada bagian Tuhan, ada bagian saya. Bagian Tuhan itu melakukan rancangan Allah yang indah dalam hidup kita. Bagian Allah melakukan mujizat dalam hidup kita. Tapi bagian kita adalah beriman dan percaya. Bagian saya adalah supaya anak saya menggenapi panggilan Tuhan adalah anak-anak saya itu saya didik. Anak saya ajar. Anak saya care dengan anak saya. Jangan berkata udah nanti Tuhan yang ngurus anak saya. Tapi anaknya keleleran. Itu salah. Saya harus peduli dengan anak saya. Saya harus dekat dengan anak saya. Saya harus mengerti perasaannya. Ini yang kurang. Dari semua kita mungkin soal mendidik anak kita paham. Tapi kita kurang mengerti tentang perasaan anak kita. Kita sering memaksakan kehendak kita bagi anak-anak kita. Kurang menyelami apa yang dirasakan oleh anak-anak kita. Ini yang banyak kurang. Nah itu bagian kita. Tetapi bagian Tuhan. Melakukan apa yang gak mungkin. Melakukan apa yang jadi panggilan dalam anak-anak kita. Ibu-ibu percaya bahwa setiap anak kita akan menggenapi panggilan Tuhan. Masa depan yang penuh harapan. Perkatakan dengan iman. Anak saya memiliki masa depan yang penuh harapan. Seorang ibu harus memperkatakan itu. Kalau ibunya aja gak memperkatakan itu buat anaknya, siapa lagi yang mau ngomong? Orang di luar sana banyak yang ngebully anak kita. Bener gak? Lu goblok lu, itu udah ngebully. Bener gak? Lu nilai lu segini, mana mungkin lu, itu udah ngebully. Di luar sana banyak sekali anak-anak kita menerima hal yang seperti itu. Tetapi ketika seorang ibu tetap berkata, nah apapun yang terjadi engkau tetap anakku. Peluk dia. Setiap anak butuh pelukan. Saya tanya, apakah ibu-ibu masih memeluk anaknya enggak? Masih? Anak saya sudah menikah juga saya peluk. Menantu saya peluk. Saya ngajar sama cucu-cucu saya kalau saya datang ke rumah mereka, udah
udah ini namanya liturgi pertamanya. Begitu saya muncul di pintu, saya buka kedua tangan saya dan mereka lari ke dekat saya. Itulah kebahagiaan, ibu-ibu. Tapi itu perlu diajar. Cucu kita nggak tahu dengan sendirinya. Kita harus ajar. Kalau Olin datang, dia manggil Olin, Opung Linda. Disingkatnya Olin. Kalau Olin datang, harus datang. Apalagi kalau yang Lukas itu sama Raze, anak saya yang paling betul. Itu udah pasti dia bakalan melompat. Meluk saya itu bakalan gitu. Ya kita udah pasang kuda-kuda dulu. Kalau enggak kita jatuh, saudara. Ya, aku peluk dia. Mau pulang juga. Itu udah tradisi. Kenapa? Di dalam pelukan itu ada rasa nyaman. Gimana kita mau deket sama cucu kita kalau kita nggak pernah meluk dia? Betul? Gimana kita mau deket sama anak-anak kita kalau kita nggak pernah peluk dia? Tapi mulailah berpelukan dengan pasangan Anda dulu. Nah, dapat energinya itu dari pasangan. Ya, yang masih punya pasangan tolong berpelukan dengan pasangannya setiap hari. Saya sama Pak Jaliaman tiap hari berpelukan. Benar. Karena kami kalau doa pagi habis doa gitu ya udah kadang-kadang udah ingus, udah apa doa tetap. Shalom, good morning, I love you, God bless you, berpelukan. Selalu. Jadi ibu-ibu jangan takut dipeluk suami. Enggak ada bab berikutnya kok, cuma peluk biasa. Kita kan takut dipeluk, kenapa? Nanti kalau dipeluk habis itu, nanti habis itu ada bab berikutnya. Jadi kita nggak mau peluk biasa aja. Pelukan non seksual namanya. Kita butuh itu. Anda butuh dipeluk suami. Itulah energi untuk hidup Anda. Karenanya kalau ada masalah beresin supaya pelukannya hangat. Kalau kita bermasalah kita pelukan kita nggak mau kan. Gitu. Pulang dari sini peluk suami ya. Pesan sponsor. Next. Ini bisa selesai jam berapa nanti? Kita baca yuk sama-sama yuk. 2, 3. Anak adalah berkat yang Tuhan tambahkan dalam sebuah keluarga. Di mana keluarga itu tetap utuh tanpa kehadiran seorang anak. Kalau saya nggak diberikan anak sama Tuhan itu tetap keluarga. Ya udah utuh. Karena anak itu adalah berkat yang Tuhan tambahkan. Dari 2. Ketika saya usia pernikahan mau 4 tahun, 3 tahun lebih bertiga. Usia pernikahan saya 5 tahun jadi berempat. Lahir lagi anak kan. Tuhan kasih bonus. Usia pernikahan berapa ya? Hampir 15 tahun. Tuhan kasih lagi 1 jadi 5. Setelah usia pernikahan 28. Berempat lagi, 1 keluar. Usia pernikahan saya berapa ya? Saya lupa sekitar 32 kali ya. Usia pernikahan 32, 1 lagi keluar tinggal bertiga. Nah kalau 1 lagi ini keluar maka saya tinggal. Itu pernikahan. Dari berdua menjadi berdua. Makanya orang Batak bilang ganjang ma umur min. Asa adong donganku mekel. Nah itu orang Batak. Panjang umurmu ya pasanganku supaya ada teman aku ketawa. Supaya ada temanku berdoa. Supaya ada temanku nangis. Dari berdua kembali berdua. Itu pernikahan. Sebelum saya kasih parenting ingat dulu ini. Dari berdua kita akan kembali berdua. Berarti hubungan yang utama dalam pernikahan saya kepada pasangan saya atau kepada anak saya. Jujur. Pasangan. Pertanyaan saya. Siapa yang masih tidur sama anaknya? Bersama suami? Suami bisa, tapi anak selalu tidak. Oh iya oke, kasus khusus ibu ya. Ini suami istri tapi anaknya masih tidur sama dia. Gak tahu di tengah, gak tahu di pinggir. Masih bu. PR ya. Belajar melepaskan. Bukan hanya untuk mereka, untuk bapak ibu. Dalam ilmu parenting yang utama adalah hubungan suami istri yang kuat. Mau ngomong model parenting jenis apapun. Yang nomor 1 adalah hubungan suami istri yang kuat. Karena hubungan suami istri yang kuat itu adalah media yang subur untuk anakmu bertumbuh menggenapi panggilan Tuhan. Kenapa? Dengar baik-baik. Kalau saya dan suami saya berantem, konflik di depan anak atau mungkin gak di depan anak tapi dia dengar saya sama suami konflik.
yang paling tersakiti adalah anak-anak kita. Anak-anak kita akan merasa bahwa dialah penyebab bahwa papa dan mama itu berantem. Saya nggak usah jauh-jauh, saya cerita diri saya sendiri. Ya. Ketika kami hadir di dalam sebuah acara untuk pelantikan Pak Jaliaman mendapat sertifikasi dari pemerintah sebagai seorang konselor, ya, maka kita ada kelas-kelas. Saya ikut kelas itu. Di kelas itu tiba-tiba Pak Jaliaman nanya. Dia bilang, anak saya yang perempuan yang terakhir barusan ngomong sama saya, ini kan ada pertanyaan. Dia itu sangat terluka. Wah, kaget saya, kayak belum tahu cerita itu. Ternyata anak saya itu terluka ketika melihat Pak Jaliaman cukup keras kalau pas ngomong keras sama saya. Baru ngomong keras aja dia terluka, apalagi kalau dilihat papanya marah sama saya. Jadi ketika kalian konflik sebagai suami istri, maka yang terluka itu adalah siapa? Anak-anak. Wah, tapi itu dulu. Yang dibutuhkan terhadap masalah seperti ini, saya sama Pak Jaliaman cuma merendahkan diri. Kita nangis di hadapan Tuhan berdua. Kita bilang, mungkin kita salah ya, kita memang sering beda pendapat, tapi habis itu kitanya udah baikan, kitanya udah oke. Saya mengampuni karena prinsip saya kecewa, sakit hati mampir boleh, nginep jangan, apalagi ngekos mahal harganya. Saya mengampuni, saya berusaha dalam hitungan menit saya lepaskan pengampunan buat pasangan saya. Tetapi anak saya apa? Terluka. Dan dia butuh waktu untuk dia memulihkan dirinya. Amin. Saya terbuka, ini yang saya hadapi. Tetapi puji Tuhan, hari-hari terakhir ini, karena saya banyak menangis di hadapan Tuhan untuk semua anak-anak saya melihat anak ketiga saya dipulihkan oleh Tuhan. Saya saksikan. Saya banyak menangis buat anak-anak saya, doain semua tiap hari. Gini ya, nih sekarang saya mau tanya. Menurut Bapak Ibu, prioritas pertama dalam hidup kita siapa? Tuhan. Prioritas kedua, keluarga. Kalau kita bilang prioritas utama kita Tuhan, saya tanya, berapa menit, berapa jam yang engkau berikan buat Tuhan? Ayo. Udah gabungin lah doa makan, doa bangun tidur, doa mau tidur. Berapa? Ada gak 30 menit? Hampir gak ada. Itu yang membuat saya sekarang lebih banyak masuk dalam hadirat Tuhan. Karena kalau saya berkata prioritas utama saya Tuhan, kenapa saya lebih banyak healing-healing ke sana kemari? Healing utama saya adalah di hadapan Tuhan. Amin. Berapa akhirnya saya meningkatkan waktu saya di hadapan Tuhan. Dan saya merasakan kelegaan. Dan saya kan lebih kurus juga, sehat kan? Iya, saya turun hampir 5 kilo. Karena saya tahu apa yang harus saya lakukan. Ketika kita masuk hadirat Tuhan, saya tahu apa yang harus saya lakukan dalam hidup saya. Amin. Ya. Yang kedua, prioritas kedua adalah apa? Keluarga. Saya tanya, berapa waktu yang kau berikan untuk keluargamu? Halo. Berapa waktu kau berikan untuk suamimu? Ketemunya udah di akhir. Kalau kerja ya Bu ya, ketemunya sudah di akhir hari-hari terakhir nih. Hari-hari penutup, mau nutup. Ketemunya cuma sedikit, ada permintaan suami, ditolak lagi sama ibu. Mana mungkin itu yang kita bilang itu prioritas kita adalah keluarga. Kalau kita bilang prioritas kita keluarga, maka kita akan memprioritaskan apa yang menjadi kerinduan suami kita, apa yang menjadi kerinduan anak-anak kita. Saya dalam hidup saya berkomitmen untuk tidak menolak kalau suami saya minta. Karena apa? Nggak ada orang lain yang bisa memenuhi panggilan itu. Itu peran yang tidak bisa digantikan sama orang lain. Betul? Ya. Aduh Bu capek. Ya atur waktu supaya nggak capek. Betul? Berapa waktu yang kita berikan untuk ngobrol
ngobrol sama anak-anak kita. Apakah kita lebih banyak main HP daripada ngobrol sama anak kita? Maaf ya, agak keras dikit ya. Lebih baik supaya kita mendapat hasil yang bagus. Karena belum ada kata terlambat. Dari 3, 4 atau berapapun anakmu 1 atau 2. Kalau 1 cuma 1, 2, 3, 4 anakmu. Mana yang engkau jarang ngobrol sama dia? Kalau Tuhan ingetin, pulang dari tempat ini, peluk dia dan katakan mama mau ngobrol-ngobrol. Karena saya melihat kebahagiaan dalam rumah tangga itu cuma ngomong-ngomong. Kalau saya sering ngobrol sama Pak Jaliaman, semua isi hati saya curahkan, apa yang terjadi saya cerita sama dia, kita makin deket. Tapi kalau kita gak mau ngobrol sama suami kita, ya kita jauh, betul gak? Kita ngobrol, Pak tadi kayak gini loh, tadi kayak gini, oh gitu ya, oh iya. Itu dia juga ngomong, ini gini tadi aku baca gini. Kadang-kadang membosankan juga sih yang diceritain ya, tapi kita oh gitu kan. Ngobrol sama anak kita juga begitu, harus ngobrol. Makanya pertanyaan jangan pertanyaan terbuka. Gimana kabar kamu nak? Itu jawabannya cuma 2. Baik atau tidak baik. Tapi apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu pikirkan nak? Sampai anak saya suatu saat yang paling kecil itu. Mama sih gak pernah tanya aku lagi deket sama siapa. Oh iya juga ya. Iya ngomong loh. Oh iya kalau gitu kamu lagi deket sama siapa? Aduh loh ma aku lagi deket bla bla dalam ceritanya itu. Aduh gak masuk kriteria ini. Bukan kriteria apa. Karena kriteria saya pertama adalah cinta Tuhan. Yang kedua saya rindu. Ibunya itu berdoa untuk anaknya. Saya harus tahu bahwa mamanya itu berdoa. Karena aku percaya. Di doa ibuku namaku disebut. Seorang ibu yang berdoa untuk anak-anaknya. Pasti anak-anaknya akan menggenapi panggilan Tuhan. Lanjut ya, nanti gak selesai nih. Nah bawahnya yuk kita baca 2-3. Jika Tuhan memberkati dengan anak, maka orang tua punya tanggung jawab untuk membesarkan setiap anak mereka. Untuk menggenapi rancangan Tuhan yang indah bagi setiap mereka, yaitu masa depan yang penuh harapan. Yes, bergairah. Anak-anak kita menggenapi rancangan Tuhan. Amin. Lanjut, next. Kita baca sekali lagi yuk, 2-3. Memelihara dan membesarkan setiap anak adalah tanggung jawab orang tua yang sangat menantang. Artinya gak gampang. Kita membesarkan anak itu penuh air mata. Jadi kalau engkau belum pernah mencurahkan air matamu belum klop, belum lengkap. Betul? Membesarkan anak itu harus keluar air mata untuk setiap anak kita di dalam doa kita. Ya, ketika kita menyebut nama anak-anak kita itu keluar air mata Tuhan. Itu tandanya kita benar-benar, aduh Tuhan, hanya Engkaulah Tuhan andalanku, kekuatanku, konsep diriku semua nothing. Betul? Ya. Diperlukan peran ayah dan ibu bersama-sama. Katakan diperlukan peran ayah ibu bersama-sama. Masih belum semua. Diperlukan peran ayah dan ibu bersama-sama. Jadi kita jangan merasa superwoman. Gak ada lu juga gue bisa kok gedein anak gue. No. Tuhan itu kasih figur lengkap. Ada figur ayah, ada figur ibu. Dia perlu punya teladan seorang laki-laki itulah ayahnya. Teladan seorang wanita itulah ibunya. Jadi suami istri harus sehati sepakat berjalan untuk memenuhi panggilan Tuhan mendidik setiap anak-anaknya. Walaupun lebih banyak wanita yang touching langsung, yang touch langsung kepada anak-anaknya. Tetapi ayah tetap punya peranan. Karena dia adalah kepala dari rumah tangga kita. Jadi jangan abaikan suami kita untuk setiap anak-anak kita. Kita harus ceritain, Pak anak kita begini, anak kita begini. Apa yang kita harus lakukan buat anak kita. Libatkan suami kita untuk decision mengambil sebuah keputusan buat anak-anak kita. Jangan terserah kita. Oh sekolah ini baik kata orang. Ya udah gue masukin ke sana. Suami gue kagak gue tanya. Salah. Betul gak?
Harus diskusi sama-sama tentang setiap anak-anak kita. Sampai nanti akhirnya dia menemukan pasangan hidup. Saya itu kasih aturan di rumah saya. Karena anak saya semua perempuan. Kalau ada cowok yang deketin kamu, sebelum kamu menjawab iya, dia harus makan sama papa sama mama di mall dulu. Ketemu dulu. Betul? Sebelum jadian loh. Habis ketemu lihat, oh iya. Cara makannya, cara ngomongnya, etikanya, tutur katanya. Benar nggak? Kita lihat dulu. Kita bimbing anak kita. Baru nanti dia merasa ditolong untuk mengambil sebuah keputusan menikah atau tidak dengan orang tersebut. Peran orang tua diperlukan. Amin. Next. Lanjut. Nah, kita punya cerita dari pasangan Amram dan Yokebed. Karena kita waktunya terbatas, saya hanya cerita ya bahwa ini adalah orang tua dari Musa, Harun dan Miriam. Seorang pasangan suami istri yang berhasil membesarkan semua anaknya menjadi nabi yang besar pada masa itu. Wow, appreciate gak? Luar biasa. Yuk kita belajar tentang mereka sedikit apa ya. Kenapa mereka menjadi pemimpin? Anak-anak mereka menjadi pemimpin. Bagaimana mereka membesarkan anak-anak mereka. Ketika anak-anak mereka lahir, hidup mereka penuh dengan tantangan. Next. Ada tantangan. Ya, ini terus ayat ini. Ini zamannya mereka waktu dulu. Lanjut. Nah, dalam situasi yang gak gampang, Yokebed itu menjadi ibu dari 3 anak yang diperkenan Tuhan. Ketika Musa lahir, Ibrani pasal 11, next ada tulisannya. Lanjut lagi, saya mau ambil ayatnya aja. Nah ini. Ibrani 11 ayat 23. Yuk kita baca sama-sama yuk, 23. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Apa perintah raja? Semua anak yang lahir apalagi laki-laki harus dibuang ke sungai Nil. Mereka gak takut. Berani menghadapi tantangan. Orang tua harus berani menghadapi tantangan di dalam membesarkan anak. Tantangan yang kita hadapi untuk anak-anak kita sekarang sama dengan waktu itu. Gak beda, mereka juga susah loh. Ya, tapi Amram dan Yokebed begitu lihat anak ini, dia dapat hikmat dari Tuhan. Disembunyikan 3 bulan. Wih, begitu nangis anaknya, diam. Nanti tentara lewat nih, jangan nangis, nanti kamu dibunuh. Bener gak? Wah, hidup dengan penuh perjuangan seperti itu. Sampai ketika 3 bulan udah gak tahan lagi. Maka mereka mendapat ide dari Tuhan. Hikmat ilahi. Ibu-ibu, kita butuh hikmat ilahi. Dan benar, caranya gimana? Tidak melawan raja. Anaknya tetap dibuang. Ngikutin perintah raja. Anaknya tetap dibuang. Tapi hikmatnya apa? Kasih keranjang. Kasih ter gala-gala. Sehingga anaknya gak hanyut. Terus apa lagi? Si Miriam ngikutin di sampingnya. Apakah boleh AC-nya dipanaskan sedikit? Saya sudah melihat ibu-ibu sudah mulai masuk alam roh saking kedinginannya. Bisa kan dimatikan satu AC-nya? Ya, karena sudah mulai ada yang begini, ada yang mulai waduh gitu ya. Saya karena bergerak jadi anget ya. Kalau ibu-ibu diam udah makin membatu ini nanti. Nah, ini yang luar biasa, hikmat itu. Yuk, minta hikmat dari Tuhan. Untuk setiap anak-anak kita. Karena tiap anak punya panggilan tersendiri, tiap anak punya masalah sendiri, setiap anak punya destiny sendiri. Beda-beda, gak sama. Dulu saya mikirnya gini, anak itu sama-sama dikasih tahu, hari ini makan tahu ya semua makan tahu, bener gak? Besok makan ayam ya semua makan ayam. Hidup di tempat yang sama, mestinya sama, enggak loh. Bener enggak kan? Punya karakter yang berbeda. Karena apa? Cuma satu saya mau jawab. Panggilan Tuhan buat mereka berbeda. Itu yang mesti kita lihat. Seorang ibu mesti punya hikmat untuk melihat panggilan Tuhan buat anak saya nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa. Makanya berdoa. Nah,
Begitu dapat hikmat, nggak kebetulan. Datang putri Firaun, dek. Lihat anak ini, diambil. Begitu diambil, Miriam datang. Putri raja, saya tahu ada seorang ibu yang bisa menyusui anak ini. Lah ya dia tahu lah orang ibunya kan. Iya toh. Terus oke, panggil ibu itu. Begitu dia datang, tolong anak ini disapi. Sampai dia akil balik baru bawa ke istana. Dan tiap bulan rekeningmu akan diisi. Siapa yang nyusuin anaknya sendiri dapat uang? Ayo. Bener? Nyusuin anaknya sendiri tapi dapat uang dari istana. Itulah Yokebed. Makanya kita rindu semua kita wanita jadi seperti ibu Yokebed. Punya hikmat. Ya, punya hikmat. Dan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Hikmat itu akan kita terima kalau kita duduk di kaki Tuhan. Cari nasihat sama firman Tuhan. Sharing sama temen boleh, tapi lihat-lihat temennya itu ember apa kagak. Kalau temennya ember sebentar lagi udah jadi warta jemaat, semua tahu. Betul? Ya, tapi kalau kita tahu teman kita ini support system buat kita ngomong dengan yang benar dan dia juga menjadi terkan doa. Saya saranin ibu harus punya teman doa. Saya menemukan teman doa yang kembali membuat saya semakin kuat di dalam Tuhan. Dan ketika saya punya teman doa itu, saya kuat di dalam Tuhan. Amin. Kita harus punya support dalam kehidupan kita ya. Jadi nggak takut akan perintah raja. Jadi kita lihat ini luar biasa Musa. Next kita lihat. Nah ada ke atas dulu, ada yang ketinggalan tadi karena ayatnya. Karakteristik yang paling berharga dan dicatat dari pengajaran dalam keluarga ini adalah Yokebed dan Arman. Mereka mempunyai teladan. Baca yuk sama-sama nomor 1, 2, 3. Teladan rohani untuk apa? Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau anakmu melihat engkau aja meragukan Tuhan. Bagaimana dia mau percaya sama Tuhan? Dari mana dia bisa tahu kalau kita ibu yang percaya sama Tuhan? Ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, seorang wanita yang ingin anaknya juga menggenapi panggilan Tuhan harus berkata, bagi Tuhan gak ada yang mustahil nak. Harus ngomong, betul? Tuhan akan tolong kita. Jangan ragukan Tuhan dalam hidup kita. Keteladan yang paling penting adalah dia mau melihat papa dan mamanya cinta Tuhan sungguh-sungguh. Papa dan mamanya berharap sama Tuhan sungguh-sungguh. Bukan pelayan loh. Belum tentu anakmu bangga engkau menjadi pelayan Tuhan. Tapi itu masih koma. Jangan itu nanti bilang lagi ya boleh dong. Bukan. Kalau engkau tidak hidup di dalam firman Tuhan. Anakmu akan melihat ada 2 konsep. Ih papa mama di gereja baik banget. Di rumah amit. Benar? Karena apa? Dia tahu firman tapi dia tidak menjalankan firman. Ngampunin aja susah banget. Padahal firman Tuhan mengampuni lebih sungguh, betul gak? Ini papa mama berantem gak ada yang saling mengampuni nih. Kayak Tom and Jerry terus nih. Anaknya lihat, padahal nih pelayan Tuhan. Wah, itu bahaya. Jangan seperti itu. Ya, kita pelayan Tuhan. Saya mau katakan kita harus melayani Tuhan. Katakan amin. Kenapa? Pelayanan itu akan mengawal hidupmu untuk benar di hadapan Tuhan. Bukan otomatis menjadikan engkau benar di hadapan Tuhan. Tetapi pelayanan itu akan mengawal keluargamu. Akan mengawal kehidupanmu. Hingga hidupmu semakin diperkenan Tuhan. Saya mau katakan hari ini kalau saya nggak melayani Tuhan mungkin pernikahan saya hancur Bapak Ibu. Tapi karena saya melayani Tuhan, Tuhan yang mengawal pernikahan saya. Doakan kami berdua karena beban kami cukup berat. Karena kami adalah ketua biro pernikahan se-GBI seluruh di sinode. Kami ini ketuanya. Yang dipercayakan sama Bapak Ketum Pak Rubin Adi untuk membuat seminar-seminar dan juga pasutri, camp pasutri untuk pejabat. Bukan untuk jemaat saudara, pejabat. Dan yang mau kami lakukan di bulan Oktober ini rally untuk BPD Jawa Timur. BPD Jawa Timur itu kan luas kan. Dari utara sampai sini akhirnya beberapa perwil gabung, 3 perwil.
Jadi kami nanti rally, bikin camp di sini, ke sini, ke Diri, ke sini, baru nanti ke Batu. Nah itu ditargetkan 50 pasang hamba Tuhan, hamba Tuhan, hamba Tuhan. Nah itu kami. Dan saya mau katakan hari ini, karena saya melayani Tuhan, pernikahan kami dikawal sama Tuhan. Bukan otomatis loh, tapi dikawal. Amin. Yang mengerti berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Next. Yang kedua, penuh perjuangan dan tidak mudah menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Orang dunia aja bisa ngomong begitu, betul gak? Ya. Mungkin selangkah lagi doamu akan dijawab oleh Tuhan. Bu, udah 3 tahun saya berdoa, Bu, belum dijawab, Bu. Jodoh anak saya belum datang, saya udah bertahun-tahun. Ya. Belum dijawab Tuhan, tapi saya gak putus asa. Saya percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya pernah diminta jadi pembicara sebuah acara wanita dalam KKR-nya. Dan yang kasih kesaksian ini pengarangnya. Jadi saya dengar kesaksiannya itu. Waduh, ngeri banget. Ketika lagu itu dikarang belum ada jawaban. Dan itu KDRT yang cukup berat, saudara. Di dalam rumah tangganya papanya ke mamanya. Di dalam rumah tangganya, aduh sebagai seorang anak dia menjerit. Dan lahirlah lagu itu. Belum ada jawaban. Tapi gak lama kemudian Tuhan jawab doa mereka. Jadi ingat segala sesuatu ada waktunya. Kalau belum waktunya jangan dipaksa. Mangga mengkal dimakan. Masih lebih enak, mangga mentah lebih parah. Paling enak mangga mateng, harum manis. Next ya. Jadi jangan menyerah ya. Yang ketiga, yang lanjut. Oke lanjut. Yang ketiga. Apa yang kita harus lakukan sebagai ibu? Ya, kita baca dengan suara keras yuk, nomor 3. 2, 3. Menerima hukum-hukum Tuhan dan pengajaran dari orang tuanya. Nah, saya bukakan, kita punya pengenalan akan firman ini. Musa punya destiny untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Setuju? Bisa katakan yes? Yes. Berarti dia harus dipersiapkan menjadi seorang hamba Tuhan yang tangguh dan luar biasa. Katakan amin. Jadi kalau anak Anda menghadapi banyak sekali masalah, tantangan, ingat ada rancangan Tuhan yang besar untuk dia. Karena untuk satu destiny, sesuatu Tuhan itu proses orang itu dulu. Proses orang itu dulu. Ya, itu Tuhan lagi proses. Musa itu diproses sama Tuhan luar biasa. Tetapi yang luar biasanya, dia kembali kepada ibunya untuk disapih. Bukan hanya dapat susu secara jasmani, tetapi untuk dapat hukum-hukum Tuhan sebagai orang Yahudi. Karena apa? Seorang anak dibesarkan harus ada 613 hukum yang harus orang tua ajarkan kepada anaknya. Di mana seorang anak itu harus hafal tentang hukum ini. Berapa? 610 hukum itu baru 10 dari 613. Banyak. Nah, di mana Musa mengenal hukum ini? Di rumahnya sendiri. Dan cara Tuhan ajaib. Dia yang sempat dibuang maksudnya. Tapi Tuhan kembalikan ke rumahnya. Supaya dia belajar hukum-hukum Tuhan dari orang tuanya. Jalan Tuhan bukan jalanku. Jangan bimbang ataupun ragu. Jangan batasi Tuhan. Coba. Kalau dipikir-pikir. Oh iya ya. Cara Tuhan. Sebelum dia mengenal hukum Mesir, dia harus lebih dulu kenal hukum-hukumnya Tuhan. Karena dia akan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Apa aplikasinya buat kita ibu-ibu? Jangan lupa kasih firman buat anak-anakmu.
Sebagaimana engkau menyuapi anakmu tiap hari dengan nasi dan lauk pauk. Suapilah dia dengan firman Tuhan. Kita akan menghadapi tantangan di masa depan. AI begitu menghantui kita. Ketika kita bilang sama anak-anak kita, doa tanya Tuhan. Nanti 2 hari 3 hari dia datang, mak lama banget Tuhan gak jawab-jawab. Mendingan tanya AI. Begitu tanya AI langsung ada jawaban. Gue lebih percaya dia aja deh. Bener? Inilah yang seorang ibu harus ngerti. Sejak anak lahir harus hidup di dalam doa dan firman. Waktu kecil, saya ingat sekali cucu saya dilatih oleh orang tuanya. Tiap hari Tuhan 365 cerita yang dijual di Gramedia. Cerita perjanjian lama, perjanjian baru. Setiap hari dia baca. Kadang-kadang kalau saya datang, opung 6 cerita ya, 6 ya. Opung yang capek bacanya. Betul, dia suka. Dan sekarang dia benar-benar begitu disuruh acara anak-anak dia cepet gitu. Karena dalam hatinya sudah tertaruh firman. Jadi yang menjadi dasar itu harus firman dulu. Jangan konsep dunia ini, jangan kata-kata motivasi. Semua lebih suka kata-kata motivasi. Kalau saya bilang itu ibarat makanan itu makanan instan. Kita harus makan main produk dulu dalam hidup kita. Itulah firman Tuhan. Makanya saya punya beban untuk mengajar wanita back to Bible. Ya, karena apa? Kata-kata motivator, motivasi itu cuma kayak di permukaan. Contohnya, bicara pengampunan dosa memang boleh pakai teori gini. Tapi yang memulihkan hati hanya Roh Kudus. Benar gak? Tanpa Tuhan gak mungkin kita bisa mengalami pemulihan dalam hidup kita. Boleh saya gak alergi. Cuma ingat nomor 1 adalah ingat anakmu itu butuh firman. Cekokin firman. Nah, saya mengajak anak saya yang paling kecil untuk mission trip ke desa. Saya bilang, nak, kalau kita perhatikan orang-orang susah, Tuhan itu senang loh. Oh ya, aku siap mah katanya. Pergilah kami ke desa, kami sedang membantu anak rohani kami yang membangun gereja yang cukup bagus di satu kampung dari Medan itu sekitar 4 jam, itu udah naik tol ya. 4 jam dan dibangun ada videotronnya. Aduh pokoknya kedap ini saya juga lagi bantu mereka untuk jemaat-jemaat di sana. Kita bikin sekolah Injil liburan. Begitu bikin sekolah Injil liburan, anak saya bilang, "Mah, di sini kagak tahu mah cerita Daniel aja kagak tahu." "Ah, masa sih?" "Iya." Jadi Mama, kan tahu nggak Daniel? Daniel siapa, Kak? Daniel Pasaribu atau Daniel Tobing? Nggak tahu. Bener, mereka nggak tahu cerita. Waduh, gimana lagi kalau nggak ada orang yang bener nggak? Nah, pertanyaan saya, ibu-ibu, apakah kita memotivasi anak-anak kita untuk baca Alkitab? Dimulai dari kita dulu nih. Kita baca Alkitab enggak? Itu penting. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Makanya kesandung terus. Karena gak baca firman, bener gak? Iya toh, baca. Apalagi HP sekarang udah ada program baca tiap hari 1 tahun selesai, keluar ayatnya tiap hari. Begitu gak baca merah dia. Oh iya gue lupa baca lagi. Betul gak? Saya pakai itu. Karena tanpa firman kita gak kuat. Hanya firman itu kekuatan kita. Mau didik anak kasih firman nomor 1 ya. Next. Yang keempat. Lanjut. Terus. Nah. Bagian yang kedua, pedoman mengajar anak dalam Ulangan pasal yang ke-6. Di mana melalui pena Musa, Tuhan memberikan pedoman bagi orang tua untuk mendidik anak-anak mereka di dalam Ulangan pasal 6. Tolong bukakan Ulangan pasal 6 ayat yang ke-6. Media, bantu saya. Ulangan pasal yang ke-6 ayat ke-6. Itu semua tulisan Musa. Dia berkata, ya, ajarlah anakmu berulang-ulang. Ya. Ulangan, apa yang kuperintahkan padamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Yang ke-7, next. Haruslah engkau apa dikatakan? Mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau cerita firman. Cerita kebaikan Tuhan. Katakan amin. Ya.
Karena apa? Musa itu ngalamin sendiri. Dia itu dididik sama orang tuanya. Mendapat firman. Kalau kita lihat, gak usah dibuka, tapi saya lihat Ulangan pasal yang ke-5 itu berbicara tentang 10 hukum Tuhan. Ya, jadi artinya Musa mengingat ini penting, ini firman Tuhan ini penting, ini firman Tuhan ini penting. Nah diingatkan, yuk Bu ajar yuk, lagi duduk kita ngomong yuk. Nak mimpi kamu apa sih? Ya seperti Ibu Catherine, anak-anaknya kan sudah kerja ya, udah selesai kuliah. Mimpi kamu apa? Cita-cita kamu apa? Saya lucu, anak saya Aca bilang begini, "Mah lucu lu, di sekolah kan Lukas ditanya, cita-cita kamu, tujuan kamu jadi apa? Masa jadi supir taksi, Mah?" Kita bisa ketawa, ya supir taksi, iya. Nah ketika saya ada di kelas konseling, itu seorang dosen bilang begini, karena ada apanya, ketika anak bilang saya mau jadi supir taksi, jangan kecil hati. Setiap apapun tujuan anak kita, dia ngomong mau jadi dokter sekalipun, tanya, tujuan kamu apa? Tujuan kamu apa jadi supir taksi? Tujuan kamu apa jadi dokter? Itu harus jelas. Tahu gak apa jawab Lukas? Karena supir taksi itu suka nolong. Jadi kalau penumpangnya turun tuh dibantuin bawa. Suka nolong. Aku suka yang kayak gitu. Nah pertama kita bilang mau jadi supir taksi, kita kan mengecilkan dia. Nah lu jadi supir pesawat kek. Jangan supir taksi gitu kan. Kenapa lu supir taksi? Emaknya juga dibilang gitu. Sampai pas disuruh pakai pakaian profesi. Sampai dibeliin tuh jadi pilot dia. Supaya jadi supir taksi menjadi supir pesawat. Betul, merubah gitu sedikit keinginannya. Tapi dia bilang kalau supir taksi itu nolong orang, berarti ciami enggak? Ciami. Ketika dia bilang aku mau jadi dokter, tanya dulu lu jadi dokter mau apa? Supaya dapat duit sebanyak-banyaknya. Waduh, nak sini dulu nak, denger dulu ya. Bukan itu nak tujuan hidup kita. Tapi kalau dia bilang saya mau jadi dokter karena saya ingin menolong orang lain, itu tepat. Betul? Jadi ayo. Pastikan semua anak-anakmu kau tahu cita-citanya. Jangan dia liar berjalan sendiri. Kayak gak punya mama dan bapak, jangan. Begitu banyak anak-anak muda fatherless generation. Gak pernah dibimbing bapaknya, gak pernah dibimbing mamanya. Padahal bapak mamanya ada. Ya, dari kecil tuh kayak si Yemi mah anaknya siapa anaknya? Yosef mau bilang suaminya terus. Kalau saya bilang anaknya Jonathan soalnya. Makanya sebelum ngomong. Yosef kau nanti mau jadi apa? Mau jadi kayak Opung. Duta besar di luar negeri. Good. Ya. Apa tujuannya? Enak. Tempatnya bagus. Ya boleh juga. Dia masih kecil. Oke kita doain. Kan dia belum terlalu ngerti. Jangan dimarahin. Jangan dibahas-bahas. Oh oke. Gitu. Jadi nanti itu seperti itu. Itu namanya kita tuh membimbing anak kita. Betul? Ya, jadi sama seperti itu kita mengajar anak-anak kita untuk satu tujuan, cuma satu, rancangan Allah digenapi. Anak saya yang ketiga ini dari kecil dia bilang dia mau jadi dokter, itu salah kami nggak tanya dasarnya apa. Tiba-tiba pas udah SMP berubah, nggak jadi dokter deh, berat sekolahnya, akhirnya jadi sarjana gizi, ya. Dan sarjana gizi dan apa yang dia senang karena dia senang untuk ngatur pola makanan tapi dia bilang tapi saya bergumul lah paling susah ngatur pola makan mama sama Dedi. Saya nggak bisa jadi polisi buat mereka tapi akhir hari terakhir ini kami banyak menguasai diri untuk makanan karena ternyata semua penyakit dari makanan kalau kita berlebihan ya kalau kita ingat itu jadi hati-hati ya seperti itu pesan sponsor aja ya bukan berarti nggak boleh makan enak. Next yuk kita selesaikan. Lanjut, masih ada waktu sedikit ya boleh ya. Lanjut, next. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mendisiplinkan anak. Saya harap ini bermanfaat buat kita. Setiap anak salah perlu didisiplinkan, katakan amin. Ya, saya melihat mantu saya laki-laki kuat sekali mendisiplinkan anak. Apalagi mantu saya pertama polisi. Begitu dia salah dia ngomong sama temannya, sorry ya. Pojok sana. Kan aku udah minta maaf Dedi. Enggak cukup minta maaf. Kamu harus dihukum. Nah itu. Kadang-kadang kita menyepelekan hukuman. Sehingga anak kita kembali ke habitat lamanya. Harus ada hukuman. Tapi hukuman itu harus sesuai.
Ya harus sesuai. Andy itu paling kuat mendisiplinkan Lukas. Waktu saya di Sydney ikut mereka, kalau beberapa bulan saya tinggal mereka. Itu ada naughty corner. Kalau dia salah sedikit aja, naughty corner. Itu ada. Terus saya bilang, aduh sama suami kita rasanya pengen nolong anak ini ya. Terus datang Aca, gak usah mah. Di Sydney ini pergaulan cukup berat. Kalau gak disiplin dari kecil gak kuat. Itu anak saya. Ya, harus punya disiplin. Jadi cuma sorry, cukup sorry, no. Kamu salah, kamu harus ada sanksi. Ya, tapi ketika kita memberikan sanksi, tutur kata kita harus apa? Lembut. Jangan merepet-merepet, marah-marah, cet gitu. Kedua, rohnya harus tenang. Kita tahu kita dapat inspirasi dari Tuhan, bukan karena emosi kita. Yang ketiga, kasih yang cukup untuk ditegur. Pastikan anak Anda itu siap untuk ditegur. Kalau belum, peluk dia dulu. Nah, apapun yang terjadi kau tetap anakku. Tapi kau salah, kau harus disiplin. Seperti itu. Jadi antara disiplin itu bukan berarti membuang anak kita. Tapi menginginkan anak kita kembali kepada jalan yang benar. Sampai di sini ngerti? Ya. Kalau kita nggak pernah mendisiplin anak kita nggak akan kuat. Karena apa? Dengar baik, dalam ilmu parenting, kasih dan disiplin itu kayak rel kereta api. Yuk ngomong sama-sama, 2, 3. Kasih dan disiplin seperti rel harus jalan bersamaan. Kalau kasihnya lebih tinggi, anak kita manja. Kalau disiplinnya lebih tinggi, jadilah anak kita anak kolong. Ya, anak kolong tahu kan? Anak-anak angkatan gitu. Ya, kalau papa pergi, rantai lepas jiwa bebas. Begitu papanya pulang, papa pulang tiarap. Ya, itu anak-anak kolong begitu. Karena disiplinnya terlalu tinggi, nggak berani ngomong ke papa, nggak berani ngomong ke mama. Akhirnya ngomongnya sama rumput bergoyang. Padahal kita harus bangun komunikasi. Jadi kasih dan disiplin harus seimbang. Kita mengasihi, tapi kalau salah harus ada disiplin. Nah, saya coba menjelaskan ya cara hidup yang terkontrol dengan buah penguasaan diri, konsisten. Jadi jangan banting anak kita sampai patah kakinya. Ya enggak lah ya. Ya kita harus punya penguasaan diri. Next. Karena lanjut ada 2 hal sebelumnya berarti. Ntar dulu sebelumnya kembali orang yang tadi kembalinya ini ya. Yang kembali. Nah ini. Disiplin itu ada 2. Ada disiplin preventif, ada disiplin korektif. Apa itu disiplin preventif? Yaitu ketetapan aturan yang dibuat orang tua yang harus ditaati anak. Korektif adalah ketika mereka melanggar aturan itu mereka harus kena sanksi. Jadi jangan kasih hukuman sama anak Anda kalau tidak ada aturan main di rumah yang dilanggar. Contoh, gak boleh main HP kecuali hari Sabtu. Misalnya, dia curi-curi nih main HP. Ketahuan sama kita. Kita cincai-cincai, udah lain kali jangan. Deh besok dia buat lagi. Tapi begitu ketahuan langsung, no. Sabtu ini kamu gak boleh main karena kamu udah melanggar. Nah itu disiplin. Jadi ada aturan main dulu ibu-ibu. Ya, punya gak aturan main di rumah? Saya dulu buat untuk anak-anak saya. Tidur siang kayak gitu-gitu. Ada saya tulis, saya catat rosternya, jadwalnya. Pulang sekolah harus pulang ke rumah. Kalau nggak ada guru, walaupun setelah menikah sini bu ngaku mereka. Dulu mah kita pernah lo nggak ada guru kita ke Bandung. Aduh, untung nggak ada apa-apa, bener nggak? Dibuat aturan main aja masih dilanggar, apalagi nggak ada peraturan. Jadi jangan takut membuat peraturan di rumah tangga kita. Saya buat aturan rumah tangga saya, makan malam harus bersama. Supaya ada kebersamaan. Setelah makan malam mesbah doa. Itu di rumah saya sampai hari ini. Habis makan malam rapiin piring, doa. Mesbah sama anak-anak. Itu yang kami lakukan. Karena apa? Kita harus kuatkan secara rohani pernikahan kita. Tanpa Tuhan gak bisa apa-apa. Oke ya, jadi ada disiplin preventif dan korektif. Next. Ini kita tinggalin aja, lanjut. Mungkin sampai di sini aja ya, ada pertumbuhan. Nah, saya hanya mau ngomong ini, pertumbuhan emosi. Fisik kita udah tahu. Ini yang saya bilang, kelemahan kita. Next satu, yang emosi.
Ini yang kurang. Saya kasih contoh. Ketika saya kemarin dalam perjalanan misi bersama rekan pelayanan saya, Ibu Gembala yang di sana. Kan dia, kami itu suami-suami gak ikut, cuma kami berdua. Sehingga dia kontrol anaknya yang SMP. Dia telepon gak bisa dari pagi, dari siang sampai siang gak bisa. Menjelang sore juga gak bisa. Waduh, seorang ibu rasanya gimana? Kesel kan, deg-degan. Terus teleponlah suaminya, di mana tuh kita punya anak gini. Oh iya sebentar, pas ditelepon suaminya baru dia nelfon mamanya. Begitu mamanya nelfon dia udah bilang, kamu itu kemana aja sih? Mama sudah capek nyariin dari pagi gini. Aku diamin dulu selesai. Pas dia matiin telepon saya bilang, lain kali kalau kita sama anak jangan begitu. Kalau kita kan sepanjang hari ini kita, abis aku udah kesel dah dari hari. Memang betul kita kesel, tapi jangan kita limpahkan kekesalan kita sama anak. Pertama ketika kita sudah ketemu sama anak kita berkata, oh are you okay? Are you okay? Perasaannya dulu di ini. Siapa yang udah nonton film sore? Ayo, gak pada nonton ya? Loh saya udah 3 kali nonton film sore. Jen mah wajib 10 kali nonton. Saya udah 3 kali. Dia bilang apa? Dalam masalah seperti kayak pertengkaran, masalah dalam rumah tangga kita. Utamakan menjaga perasaan dulu. Baru bahas siapa yang salah dan menang. Kebanyakan kita kan begitu konflik kita cari siapa yang salah menang. Akhirnya makin tinggi. Tapi perasaan dulu. Ya, misalnya anak kita jatuh. Kita kan ngomong, makanya mama udah bilang jangan lari-lari kamu jatuh. Itu kita nggak lihat perasaan dulu. Kita peluk dulu dia. Are you okay? Ada yang luka apa enggak? Peluk dulu. Betul nggak? Itu namanya jaga emosi dulu perasaannya. Oke, mam, I'm okay. Oke. Kalau dia udah yakin oke bilang. Makanya kalau mama ngomong denger. Nah itu masuk di telinganya. Tapi begitu dia jatuh kita makan. Aduh, itu mah nggak masuk. Bener gak? Ya aku bilang sama si Edaku ini. Aku bilang jangan gitu dah. Akhirnya nih dia hubungan lagi. Dia telepon lagi. Ada nelpon, anaknya nelpon lagi. Dia ikutin saya. Dia bilang, dia panggil namanya. Kamu gimana? Baik-baik aja nak. Maksud mama apa? Kaget juga dia. Karena mamanya biasanya cet gitu kan. Tapi nanya kamu gimana? Baik-baik aja. Iya mah baik-baik aja. Tadi kan kamu bilang kamu belum makan. Kamu gimana? Sakit gak? Ada yang apa, gimana kamu rasakan? Enggak kok aku oke. Good. Bener gak? Nah itu kita kadang-kadang udah belum apa-apa sudah. Nih. Karena apa? Ibunya gak bisa menguasai emosi. Emosi dilimpahin ke anaknya semua salah. Dimulai dari kita yang bisa mengelola emosi kita. Terutama emosi negatif kalau datang sama kita kelola. Kita mau marah kita kuasai, jangan marah. Amin. Ya, seperti itu sehingga kita bisa menolong anak-anak kita. Nah, para wanita mungkin sampai di sini karena sudah kurang 15 menit jam 12. Perut saya juga sudah keroncong. Karena saya sekarang hampir gak makan pagi ya, coba makan telur ya. Pagi-pagi saya cuma makan telur. Nah, seperti itu dengan ubi 1 biji. Seperti itu. Nah, jadi yuk saya ngajak ibu-ibu supaya hidup sehat ya. Umur di tangan Tuhan, katakan amin. Tapi bagian kita jaga hidup kita sehat. Ya. Ada pertanyaan enggak? Kalau ada pertanyaan saya kasih kesempatan. Boleh ya Ibu Ketua ya? Boleh ya kalau ada pertanyaan tentang parenting. Di belakang ada buku yang saya tulis tentang 7 kesalahan dalam mendidik anak. Ini pengalaman kami. Kalau memang ingin membaca supaya boleh jadi berkat silahkan. Dan ada buku dari Sinode yang kami baru tulis oleh 8 hamba Tuhan, 8 pasang hamba Tuhan. Dari Pak Dwijo dengan pasangannya, Pak Roni, Pak Anton dan kami. Dan ada beberapa hamba Tuhan lagi yang menulis buku itu bagus banget. Kalau mau bisa ada di counter belakang. Ada pertanyaan? Is okay? Adakah? Yuk. Ibu, kalimat terakhir. Kalau ibu gak bahagia di rumah, satupun anggota keluargamu gak ada yang bahagia. Penting bagi ibu untuk kuat dan bahagia. Jangan salahkan siapa-siapa. Suami saya begini, udah Tuhan aja yang ngubah, katakan amin. Yang penting diri aku. Ingat ketika kita naik pesawat, selalu dikasih gambaran. Kalau engkau naik pesawat ada masa turbulence.
Dan itu masker-masker keluar. Yang pertama dipakai siapa? Untuk siapa? Diri kita sendiri. Yuk kita kelola hidup kita. Kita kuatkan diri kita. Kita terhubung terus dengan Tuhan. Supaya kita kuat. Karena apa? Kalau ibu bahagia di rumah. Maka semua anggota keluarganya akan bahagia. Apa yang membuat engkau bahagia? Enggak bahagia. Apa yang membuat engkau sedih? Apa yang membuat engkau takut dalam rumah tanggamu? Bawa sama Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau bahagia. Yesus jawaban dalam hidup kita. Yuk kita bangkit berdiri. Kita nyanyi yuk, rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup. Mari ibu-ibu, kita minta kekuatan dari Tuhan. Sebagai seorang ibu yang dipercayakan untuk anak-anak kita. Supaya setiap kita boleh dipakai menggenapi panggilan Tuhan bagi anak-anak kita. Yesus. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalam. Katakan, jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhi kami Tuhan, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Ku buka hati. Mari buka hati. Jamahan. Apa yang membuat engkau tidak bahagia? Apa yang melemahkan engkau? Jadilah kuat. Ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Sekali lagi ku buka hati. Untuk jamahan, katakan, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari semua dalam sikap doa. Bawa hidupmu secara pribadi di hadapan Tuhan. Mungkin ada di antara kita berkata, suami saya udah gak peduli dengan saya, Bu. Suami saya gak sayang lagi dengan saya. Jangan mau diintimidasi oleh apapun di dalam hidup ini. Apapun yang terjadi di sekitarmu, jangan mengurangi rasa percayamu kepada Tuhan. Jangan membuat imanmu lemah. Tapi engkau berkata, Tuhan, aku harus kuat. Aku tiang doa. Berdiri tegaknya rumahku adalah terletak pada kekuatan aku bersama dengan Engkau, Tuhan. Apa yang membuat engkau lemah? Apa yang membuat engkau tidak bahagia? Mari terbuka secara pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan mau memulihkan setiap kita. Karena Tuhan
Tuhan sayang sama kita. Tuhan sayang tiap-tiap keluarga kita. Dia mengasihi engkau dan semua anak-anakmu, pasanganmu. Mari terbuka, terbuka, terbuka. Katakan sama Tuhan. Katakan sama Tuhan. Ngomong, aku gak bahagia di rumahku Tuhan. Kalau itu yang kau alami, katakan Tuhan, aku gak bahagia. Tetapi hari ini menyadarkan aku betapa pentingnya aku bahagia. Karena aku anak Tuhan. Tuhan jauh lebih besar dari persoalan hidupku. Tuhan jauh lebih besar dari masalah hidupku. Aku percaya Tuhan, aku harus kuat. Aku harus kuat. Aku harus kuat. Mari angkat kedua tanganmu. Terima kekuatan daripada Tuhan. Terima, jadilah kuat. Jadilah kuat. Jadilah kuat. Terima dengan iman. Oh Rabasya, kami butuh hikmat-Mu Tuhan. Seperti Yokebed memiliki hikmat. Kami butuh hikmat-Mu. Terima hikmat ilahi. Terima hikmat ilahi. Yang menjadikan engkau seorang ibu. Yang menggenapi panggilan Tuhan. Buat setiap anak-anak-Mu. Buat setiap anak-anak-Mu. Terima, 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 terima. Oh Rabba papa 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 papa. Oh Rabba syara laba yara laba yara laba yara laba. Syakara bata karaba ya syade. Percaya Tuhan. Kekuatan. Shiriri aralama ya syada. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu. Berserah penuh. Yes Tuhan. Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah berbicara bagi tiap pribadi kami. Karena Engkau sayang kami Tuhan. Kami sudah menemukan kembali kasih-Mu Tuhan. Kami sudah mendapat kekuatan baru. Bahkan kami sudah mendapat hikmat-Mu ya Tuhan. Untuk terus menjalankan peran kami. Sebagai seorang istri. Sebagai seorang ibu terutama. Untuk mendidik anak-anak kami. Untuk setiap anak kami boleh menggenapi destiny ilahi. Amin. Kami gak pernah sendirian. Karena ada Tuhan yang bersama dengan Amin. kami. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati. Sama-sama berkata amin. Saya serahkan. Terima kasih Bu Linda, hari ini firman-Nya sungguh memberkati kita semua. Semoga kita menjadi para wanita-wanita dan seorang ibu yang bisa belajar terus setiap harinya dan berproses untuk menjadi lebih baik lagi. Amin. Siang hari ini saya di tempat ini diberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian. Kesaksian apa? Saya sungguh diberkati sekali, saya tuh boleh tertanam di gereja ini. Kenapa? Karena waktu itu bukan satu hal yang kebetulan ya, saya ingat banget. Saya waktu pandemi itu saya banyak hal ya, maksudnya kita waktu pandemi itu mengalami banyak hal tuh yang berubah di dalam kehidupan kita. Yang setiap harinya tadinya kita bisa keluar gitu. Ternyata di pandemi itu kita gak bisa keluar. Dan tapi puji Tuhan ternyata pas pada pandemi itu di gereja kita ini memberikan satu wadah yang namanya Virtuous Woman waktu itu. Dan waktu saya ditawarin ikut ya gitu. Saya dengan antusias, saya mengatakan iya saya mau ikut karena kenapa? Waktu pandemi ya kita tahu ya, maksudnya komunitas aja kita jarang, kebaktian aja kita nggak bisa gitu kan ya. Akhirnya saya mengikuti Virtuous Woman itu dan di situ saya sangat diberkati sekali. Saya mau cerita sedikit sih, sebenarnya saya mungkin nggak pernah kesaksian ini gitu di semua orang. Nah kemarin malam Cijen suruh saya, kesaksian ya buat Virtuous Woman gitu. Terus saya pikir aduh mau kesaksian apa gitu. Tapi saya berpikir
apa yang saya udah dapatkan gitu, apa yang sudah menjadi berkat buat saya, oke deh, maksudnya saya akan bagikan gitu. Maksudnya apa yang saya sudah bisa diberkati, Tuhan pulihkan saya gitu, saya akan bagikan. Jadi di Virtuous itu banyak hal yang Tuhan pulihkan. Saya sudah 3 kali ikut dan dari tiap minggu ke minggu gitu, dari tiap bahan yang saya lewati gitu ya. Ternyata banyak hal yang Tuhan tuh bukakan gitu. Saya tuh lahir dari background keluarga yang bukan Kristen gitu. Dan dari kecil itu didikan papa mama saya tuh keras. Dan sehingga sebelum saya menerima Tuhan, saya tuh penuh kepahitan terhadap mama saya terutama. Karena mama saya itu tipikal ibu yang sangat keras sekali gitu. Bahkan saya sendiri tuh berkali-kali waktu saya itu sudah dipulihkan, seringkali tuh saya nggak melihat sosok seorang mama tuh yang hangat gitu loh. Karena dari kecil itu saya dididik tuh kalau tadi Ibu Linda bilang keras ya, bener keras gitu, agak-agak diktator gitu. Bahkan kalau saya bersalah itu kemoceng tuh udah siap-siap kena tuh. Ban pinggang, kemoceng itu semuanya gitu. Bahkan setiap kata-kata yang dikeluarkan dari mamaku tuh kasar gitu. Sehingga itu membuat luka di dalam kehidupan saya gitu. Bahkan secara gak sadar gambar diri saya itu rusak sebelum saya dipulihkan gitu. Waktu itu apakah ada banyak yang memulihkan saya, banyak. Saya ikut retret, di situ saya ketemu Tuhan, saya mengampuni kedua orang tua saya. Cuma kan yang namanya kehidupan itu kan kita berproses ya, benar nggak sih? Bahkan sometimes kalau sekarang saya bisa saksikan ya saya sudah dipulihkan dari bertahun-tahun yang lalu gitu. Tapi di Virtuous ini hal-hal yang detail itu yang tidak saya pahami ternyata itu dibukakan semua gitu. Dari pertama kali, dari saya mengerti kenapa Tuhan ciptakan saya gitu. Bahkan ketika saya sudah berasa saya juga sudah pulih secara gambar diri. Tapi ternyata Tuhan buka lagi secara lebih detail, ternyata tanpa saya sadar bayang-bayang yang lama itu masih kayak seperti kayak masih menutupi kehidupan saya sehingga saya tuh belum mengalami terobosan yang benar-benar 100% free gitu. Nah disitulah pada saat firman itu disampaikan, pada saat saya mengikuti sesi demi sesi gitu dari gambar diri. Di situ saya berasa bahwa ada hal-hal yang saya juga harus dipulihkan. Contohnya apa? Contohnya kalau dulu saya tuh berasa kayak gini, tiap kali saya dipercayakan suatu pelayanan atau mungkin ada satu hal yang dipercayakan kepada saya selalu bilang gini, aduh jangan saya deh, jangan saya gitu. Orang lain aja gitu karena pasti dia lebih bagus, dia lebih bisa gitu. Tapi setelah saya mengikuti Virtuous gitu, maksudnya Virtuous Woman itu ternyata Tuhan tuh tegur saya gitu secara pribadi. Gak bisa seperti itu karena kenapa? Setiap kali Tuhan mempercayakan kita sesuatu gitu. Itu berarti Tuhan mau pakai kita, benar gak? Di balik setiap kelemahan kita, di balik setiap kekurangan kita. Tuhan tuh mau pakai kita tuh setiap wanita-wanita tuh secara luar biasa gitu. Bahkan setelah saya mengikuti itu, setelah gambar diri saya dipulihkan, pada masa-masa pandemi itu bukan hal yang mudah tuh. Karena saya tiap hari ketemu anak saya. Ternyata konflik tuh terjadi antara saya sama anak saya yang besar. Karena dia baru memasuki masa puber gitu. Sehingga tiap kali nih ya kalau Ibu Linda juga udah ngomong gitu ya. Dia selalu berdoa gitu buat anak-anaknya. Karena juga gak mudah buat aku. Karena pada saat itu saya bentrok terus sama anak saya yang paling gede gitu. Tapi puji Tuhan ketika saya menerima firman Tuhan itu gitu. Ada hal-hal yang masa lalu saya tanpa saya sadar gitu ya. Cara didik mama saya itu sedikit lebih banyak mempengaruhi kehidupan saya. Saya mulai minta ampun juga sama Tuhan gitu. Ada cara didik saya yang mungkin salah juga ke anak saya. Semenjak saya mengetahui kebenaran firman Tuhan itu, puji Tuhan sekali ya, maksudnya anak yang tadinya nih anak aku yang paling besar itu selama pandemi gak pernah mau keluar. Diajak ke gereja gitu ya, maksudnya saya coba masukin dia ke mana gitu ya, ikut TCC gitu. Dia tiba-tiba kayak menolak diri gitu, gak cocok lah atau apalah gitu. Tapi di situ saya bergumul, saya berdoa terus buat dia dan yang terpenting itu
benar tadi kata Bu Linda itu juga benar ya, maksudnya Bu, sentuhan fisik, maksudnya saya peluk dia gitu, itu pengaruh banget dan komunikasi. Nah sedangkan latar belakang saya, keluarga saya, itu saya jarang sekali menerima yang namanya sentuhan fisik, komunikasi gitu. Tapi pas pada saat saya menerima kebenaran firman Tuhan, perlahan demi perlahan anak saya itu mulai dipulihkan. Dan puji Tuhan dia sekarang sudah melayani di XG juga gitu. Kadang-kadang Tuhan tuh berproses gak langsung sekejap Tuhan memberikan mukjizat ya. Karena aku percaya ketika ada firman Tuhan yang sudah memerdekakan kehidupan kita dulu, yang memulihkan kehidupan kita dahulu gitu. Dan kita dituntun Tuhan untuk bagaimana kita harus mendidik anak-anak kita, suami kita juga secara relationship. Banyak ya, maksudnya di Virtus ini tuh aku benar-benar ngalamin banyak pemulihan. Mengenal diri aku gitu, mengenal diri suamiku gitu. Menerima kekurangan pasangan kita gitu, saling melengkapi gitu. Dan komunikasi itu diperbaiki, bahkan sampai kita mengerti kenapa Tuhan tuh panggil kita di wadah ini bukan cuma sekedar kita sebagai seorang wanita yang biasa-biasa aja gitu, tapi karena kita percaya ada panggilan yang secara khusus yang Tuhan tuh tetapkan buat kehidupan kita. Kenapa saya juga berada di wadah ini siang hari ini, saya percaya itu karena buah dan yang saya sudah ikutin waktu Virtus, terus udah gitu selanjutnya juga sampai love gitu, sehingga saya bisa ada di tempat ini. Saya berasa itu kayak tuntunan Tuhan tuh semakin kayak jelas gitu. Hari demi hari tuh Tuhan tuh tuntun saya tuh tahap demi tahap tuh sampai ke titik ini tuh seperti kayak bukan satu kebetulan gitu. Siang hari ini makanya saya mau mengajak setiap kita semua wanita-wanita di tempat ini. Puji Tuhan di bulan September ini akan ada Virtus lagi di ibadah WOI kita gitu. Jadi saya berharap siapa yang rindu, ayo kita ikut. Kita sama-sama mau dipulihkan, kita sama-sama mau belajar lagi gitu. Karena buat saya pribadi, saya semangat gitu karena ini keempat kalinya saya ikut, setiap kali saya ikut saya selalu dapat sesuatu yang baru. Jadi kalau ada yang mau ada informasi yang lebih jelas lagi dan detail bisa tanya dengan Ibu Jen. Oke, sekian kesaksian dari aku. Saya percaya bahwa Tuhan akan pakai kita lebih luar biasa lagi. Dan saya percaya bukan cuma sekedar kita sebagai wanita aja, tapi kita akan dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kami doa berkat, sekali lagi hamba berdoa buat setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Kami punya pergumulan, kami punya doa, tapi kami tahu kepada siapa kami meminta. Karena Engkaulah yang sanggup untuk menjawab doa kami. Bapa, kami bawa setiap pergumulan kami, baik yang kami tuliskan maupun tidak kami tuliskan. Dan setiap pergumulan dalam hidup kami percaya Tuhan, Engkaulah yang akan menjadi jawaban bagi hidup kami. Kami terima dengan iman, mujizat itu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami pulang, kami akan terima berkat Tuhan. Terimalah berkat yang berasal daripada Allah Bapa, di dalam kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan pertolongan daripada Roh Kudus akan menjadikan kami seorang wanita yang bijaksana, yang terus mengandalkan Tuhan, menjadi tiang doa di dalam rumah tangga kami. Di dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.